Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurutu Aini Laila Ramadhani dari kelas Farmasi Fisika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang material farmasi. Nah, di antaranya akan saya bahas adalah material farmasi dan pengaruhnya, padatan kristalin dan amorf, peristiwa polimorfisme dan contohnya, sulfat dan hidrat, dan yang terakhir adalah alat atau instrumen yang digunakan. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari material farmasi? Karena setiap obat itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Nah, sifat dan karakteristik yang berbeda itu juga akan berpengaruh pada reaksi, ketersediaan, kemurnian, dan sifat obat terapeutik pada penggunaannya. Pengaruh pada kelarutan, disolusi, dan bioavailability. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat kimia obat. Di antaranya adalah bobot molekul, kelarutan, bentuk dan ukuran, struktur, dan yang terakhir adalah warna serta bau. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas tentang material farmasi diantaranya adalah amorf dan kristalin. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, jika kita lihat pada gambar, keduanya jelas berbeda. Padatan kristalin memiliki bentuk yang teratur, sedangkan amorf kebalikannya. Betul, nah pada buku Farmasi Fisika oleh Martin dijelaskan bahwa padatan kristalin adalah padatan yang memiliki bentuk kisi geometrik yang tersusun rapi dan memiliki bentuk yang pasti. Sedangkan amorf kebalikannya, jadi dia tidak memiliki bentuk yang pasti dan bentuknya berubah-ubah. Nah, perbedaan lain yang dapat kita lihat adalah pada obat antibiotik asam novobiasin. Nah, pada obat tersebut, amorf cenderung lebih mudah untuk diabsorpsi atau mudah menyerap dibandingkan dengan padatan kristalin. Nah, amorf juga bersifat lebih terapeutik daripada kristalin karena amorf itu menghasilkan efek yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa polimorfisme dan contohnya. Jadi, apa sih polimorfisme? Secara bahasa, polimorfisme adalah poli artinya banyak, morfisme artinya adalah bentuk. Ya, betul sekali. Artinya dia itu memiliki kemampuan untuk memodifikasi atau bahasa lainnya memiliki struktur molekul yang sama dengan orientasi yang berbeda. Contoh dari polimorfisme, yang pertama ada cocoa butter, yang kedua yang umumnya kita ketahui adalah perbedaan pada grafit dan berlian yang sama-sama tersusun atas karbon kristalin. Dan yang terakhir adalah ritonavir 1 dan ritonavir 2 yang seiring perkembangan zaman mengalami perubahan. Perbedaan pada ritonavir 1 dan ritonavir 2 seiring perkembangan penelitian pada ritonavir 1 dengan form kristalin cenderung lebih sukar diserap. Kemudian berkembangnya ditemukan ritonavir 2 yang cenderung lebih mudah untuk diserap. Yang selanjutnya adalah sulfat dan hidrat. Sulfat artinya kokristal atau kristal padat yang mengandung solven, sedangkan hidrat adalah sulfat yang solvennya adalah air. Masuk pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang instrumen atau alat kerja yang digunakan pada material farmasi. Nah, beberapa di antaranya adalah spektrofotometer, X-ray diffraction, DSC, dan DTA serta titik lebur. Nah, mungkin bertanya-tanya, apa sih ketiganya? Yang pertama, DSC dan DTA. DSC dan DTA ini adalah termoanalitik atau alat yang digunakan untuk mengukur termal atau suhu. Kedua adalah X-ray diffraction atau alat yang digunakan untuk melihat atom dan kristal pada suatu senyawa. Nah, cara kerja alat ini dengan menembakkan sinar X pada celah logam. Dan yang terakhir adalah spektrofotometer. Spektrofotometer ini adalah alat yang digunakan untuk melihat absorbansi suatu senyawa atau melihat kemampuan penyerapan suatu senyawa. Nah, cara kerjanya adalah dengan memberikan cahaya pada suatu bidang dengan panjang gelombang tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Thank you for the attention. I hope this short video can explain about material farmasi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.